Halo Pak Aldo dan teman-teman, kami dari kelompok Wesley akan mewawancarai Romo dari Gereja Santo Ignatius Loyola. Dan kami akan mewawancarai Romo Alfonsus Setia Gunawan PR. Mari kita ke gerejanya sekarang. Uh, Selamat pagi Romo, perkenalkan nama saya Gio. Brili. Saya Vanessa. Saya Audrey. Kami dari Sekolah Santa Teresia ingin mewawancarai Romo. Pertanyaan pertama, bagaimana Gereja Ignatius Loyola ini menjadi tanda bahwa gereja adalah sarana keselamatan bagi semua orang? Gereja dalam arti gereja gedung atau gereja orang? Gereja sebagai sarana keselamatan seperti Gereja pelayanan. kan ada dua. Gereja itu kamu mau pergi kemana? Ke gereja, ke gedung gereja, ya kan? Tapi gereja dalam arti apa? Gereja manusia atau gereja gedung? Gereja manusia. Gereja itu kan kita semua. Kamu juga gereja, ya. Maka kalau gereja menampilkan kasih atau umat Allah menampilkan kasih kepada sesama, ada membantu orang miskin, yang membantu orang sakit, ada orang-orang yang kesulitan dalam berbagai macam persoalan. Lalu gereja umat Allah, bukan hanya pastor gereja itu pastor dan umat, ya. Gereja umat Allah memberikan bantuan kepada orang miskin, memberikan contoh tentang kasih, memberikan aktivitas dalam masyarakat, maka itu gereja mewartakan keselamatan, berbuat sesuatu. Oke. Setiap gereja Katolik kan biasa ada kekhasannya sendiri-sendiri. Kira-kira gereja Santo Loyola itu ada kekhasannya sendiri enggak? Gereja umat Allah lagi ya. Ya. Gereja umat Allah ya kita melayani sesama sebagai gereja yang sudah tua 75 tahun, tetap hadir di tengah-tengah masyarakat, ya, dengan berbuat kasih tadi. Kekhasannya adalah kita di gereja di tengah-tengah kota. Jika kita berbicara sarana dan keselamatan, gereja di sini memberikan sarana dan keselamatan bagi mereka kaum yang disabilitas. Contoh dan tanggapannya? Misalnya adalah membantu orang anak-anak sekolah yang tidak bisa membayar sekolah, itu kan PSE itu diserahkan kepada PSE, ya. Misalnya 25% dari kolektor itu untuk mereka, untuk orang-orang kecil, orang miskin, orang yang butuh bantuan sekolah, misalnya orang yang tidak bisa bayar kontrakan rumah dan lain-lainnya, itu sarana keselamatan. Lalu gereja ini kan sangat unik. Di dalam gereja ini ada corak Indonesia atau enggak? Apa? Ada corak Indonesianya gitu. Gereja ini kan dibangun 75 tahun yang lalu. Hari ini tahun ini ulang tahun ke-75 tahun, ya. Dan gereja ini gereja yang dilindungi oleh pemerintah, tidak boleh berubah. Ini gereja gedung ya. Gereja gedung gereja ini tidak boleh dirubah sama sekali, ya, karena ini dilindungi oleh pemerintah. Pertanyaannya? Gereja ini ada memiliki corak Indonesia enggak? Ya, ini coraknya kayak di Indonesia, kemudian sendiri. Itu apakah ini gereja ini punya kayak inisiatif atau kayak program gitu untuk menyelamatkan bumi itunya dari masalah itunya, apakah gereja ini punya kayak program atau inisiatif untuk menyelamatkan bumi
dari Faktornya apa? kayak untuk menjaga atau kayak melawan bumi itu di saat ya dunia itu lagi ada kayak masalah seperti kayak global warming gitu. Itu kamu lihat sendiri bahwa di sekitar ini banyak pohon-pohon yang ditanam. Itu kan salah satu untuk mengurangi polusi, sehingga di sekitar kita ini bisa menjadi tanda bahwa kita ikut terlibat di dalam program pemerintah untuk polusi udara, polusi udara dan juga panas. Oke, terima kasih Romo. Pertanyaan segitu aja. Makasih. 8 times more protein than almond milk. Real milk has naturally occurring calcium. Almond milk doesn't. And it also only has 2% almonds, which looks like this. What's the other 98%? Get real. Get naturally nutritious real milk. Oke, budaya nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional atau jati diri bangsa. Di lingkungan sekitar terhadap beragam budaya nasional yang bisa diidentifikasi tergantung pada lokasi geografis, sejarah, dan demografi suatu tempat. Budaya nasional yang mungkin ada di lingkungan sekitar kita adalah ngaben, merupakan salah satu upacara kematian yang berada di Bali. Candi Borobudur, yaitu budaya nasional Indonesia yang telah terletak di Magelang. Agung, yaitu alat musik yang terbuat dari bahan bambu yang berasal dari Jawa Barat. Ada tari saman, yaitu tarian tradisional yang dimainkan suku Gayo di Aceh. Terakhir adalah tari piring, yaitu tarian tradisional Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat atau Solo. 2. Permasalahan budaya nasional yang terjadi di masa sekarang. 1. Hambatan yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Misalnya orang Jawa yang meyakini tanah mereka ditinggali secara turun-menurun akan memberikan berkah sehingga mereka tidak mau meninggalkan kampung halamannya walaupun hidup dalam kemiskinan. 2. Hambatan yang berkaitan dengan perbedaan persepsi. Misalnya program keluarga berencana atau KB yang sangat ditolak karena anggapan bahwa banyak anak itu banyak rezeki. 3. Hambatan yang berkaitan dengan faktor fisiologi. Misalnya sulitnya upaya memindahkan warga yang terkena bencana alam karena ada kekhawatiran yang akan lebih sengsara di tempat yang baru. 4. Hambatan sikap tradisionalisme hal-hal baru, misalnya menganggap hal-hal baru dapat merusak tantangan hidup yang sudah berkembang dan terjaga secara turun-menurun. Generasi muda dapat melakukan beberapa langkah untuk melestarikan budaya Indonesia, antara lain mempelajari budaya lokal. Generasi muda dapat mempelajari budaya dari banyak hal, seperti buku, surat kabar, atau langsung ke tempatnya. Yang kedua adalah mengajarkan budaya ke banyak orang. Mengajarkan generasi muda tentang tradisi leluhur, bahasa daerah, dan adat istiadat adalah langkah yang paling penting. Yang kedua adalah mengikuti kegiatan kebudayaan. Generasi muda dapat mengikuti kegiatan kebudayaan di Indonesia. Mengenal budaya lokal ke dunia internasional. Generasi muda dapat memperkenalkan budaya lokal kepada orang lain dan dunia global. Menggunakan produk dalam negeri. Generasi muda dapat menggunakan produk asli buatan Indonesia. Misalnya menggunakan batik dalam berbagai acara resmi. Menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya. Generasi muda dapat mempelajari kesenian daerah lainnya dan mengembangkan budaya daerah sendiri. Yang terakhir, menggunakan pakaian adat. Generasi muda dapat menggunakan pakaian adat sesuai dengan acara-acara tertentu. Terima kasih dan Tuhan